Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu yajibu tanisul fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madhi wa bita'il mudhara'ati fi awwalil mudhara'ati idza kana al-fa'ilu muannatsan. Dan sebagian daripada hukum-hukum fa'il itu bahwa sungguhnya fa'il itu wajiblah taknihnya fi'il dengan ta yang sakin pada akhir fi'il madhi dan dengan ta mudhara'ah pada awal fi'il mudhari' apabila adalah fa'il itu muannas. Secara umum wajib mentaknihkan fi'il di ketika fa'ilnya taknih. Oke. Itu adalah kaidah secara umum. Wajib mentaknihkan fi'il ketika fa'ilnya taknih. Cara mentaknihkan fi'il ada dua macam. Apabila fa'ilnya adalah fi'il madhi, maka cara mentaknihkan fi'ilnya adalah dengan cara menambahkan ta yang sakin pada akhirnya. Wadih. Apabila fa'ilnya adalah fi'il mudhari, maka tata cara mentaknihkannya yaitu dengan cara menambah ta mudhara'ah pada awalnya. Wadih. Jelas? Ka. Wajib mentaknihkan fi'il di ketika fa'ilnya taknih. Oke? Kalau dalam syarah idza kana al-fa'ilu muannatsan. Oke? 4. Hakikian taknih hakiki. Sama dengan wajib mentaknihkan fi'il di ketika fa'ilnya taknih yang hakiki. Wajib mentaknihkan fi'il di ketika fa'ilnya adalah taknih hakiki. Oke? Wahwa dan bermula dianya muannas hakiki itu barang. Yang sabit baginya barang itu faraj. Yang yaitu sesuatu yang memiliki vagina istilahnya. Oke. Bek tulis mak nama bek bayang. Lebih gambar samping bek gambar. Kau dan Kufodan spesial silahkan gambar supaya bek tengok. Wahwa dan bermula dianya tanah haki itu barang yang sabit baginya barang itu farad. Tanah haki adalah tanah yang memiliki farad. Itulah tanah hakiki. Oke. Muttasilan hal keadaannya fa'il itu muttasil dengan fi'ilnya. Hal keadaannya fa'il itu muttasil dengan fi'ilnya. Makna fa'ilnya muttasil dengan fi'ilnya adalah antara fi'il dan fa'ilnya tidak ada pemisah antara keduanya bagaikan aku dan kamu. Oke. Jadi makna fa'ilnya muttasil dengan fi'il adalah antara fa'il dan fi'il tidak ada pemisah antara keduanya. Langsung bersambung antara fi'il dan fa'il. Oke, itu yang kedua. Itu yang ketiga. Walam yakun fi'luhu ni'ma wala bisa. Dan tidak adalah fi'ilnya fa'il itu ni'ma dan bisa. Tidak adalah fi'ilnya fa'il itu ni'ma dan bisa.
Sama dengan baru fa'ilnya wajib ditaknehkan di ketika fa'ilnya harus berupa takneh, bukan tadkir. Taknehnya harus berupa takneh hakiki. Sama dengan tidak wajib mentaknehkan fi'il di ketika fa'ilnya takneh majazi. Oke. Yang ketiga, antara fi'il dan fa'ilnya harus muttasil. Oke? Sama dengan jika antara fi'il dan fa'ilnya tidak wajib mentaknehkan fi'il walaupun fa'ilnya adalah takneh hakiki. Oke? 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 Yang keempat adalah fi'ilnya bukan ni'ma dan bisa. Oke? Itulah baru wajib mentaknehkan fi'il. Sama dengan wajib mentaknehkan fi'il ada 4 ketentuan. Yang pertama fa'ilnya takneh, yang kedua taknehnya adalah takneh hakiki, yang ketiga adalah muttasil, yang keempat fi'ilnya bukan ni'ma dan bisa. Oke. Kopi. Tempat pertama yang wajib mentaknehkan fi'il harus mencakup 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama, fa'ilnya adalah takneh. Oke. Ketentuan yang kedua adalah fa'ilnya berupa takneh hakiki. Ketentuan yang ketiga, fa'ilnya muttasil dengan fi'ilnya dalam arti kata tidak ada pemisah antara keduanya. Yang keempat, fi'ilnya bukanlah ni'ma dan bisa. Sama dengan apabila tidak terdapat 4 ketentuan tersebut, maka tidak wajib mentaknehkan fi'il. Apabila fa'ilnya adalah fa'il zahir, dia adalah takneh tapi bukan takneh hakiki, apakah wajib mentaknehkan fi'il? Tidak. Tidak. Dia adalah takneh hakiki tapi tidak muttasil antara fi'il dan fa'ilnya, apakah wajib mentaknehkan fi'il? Tidak. Contohnya adalah ja'al qadhiya Fatimah. Datang kepada seorang qadhi oleh Fatimah. Apakah Fatimah adalah takneh hakiki? Takneh hakiki. Apakah contoh tersebut wajib mentaknehkan fi'il? Tidak. Mengapa? Antara fi'il dan fa'ilnya dipisah oleh maf'ul yaitu qadhiyah. Oke. Yang keempat, fi'ilnya bukanlah ni'ma dan bisa. Sama dengan apabila fa'ilnya adalah takneh hakiki, muttasil dan fi'ilnya adalah ni'ma dan bisa, maka tidak wajib mentaknehkan fi'il. Contoh, ni'mal mar'atu hindun. Ni'mal mar'atu, fi'ilnya ni'ma. Ni'mal imratu, sebaik-baik perempuan, fa'ilnya adalah imratu. Apakah imratu takneh? Apakah imratu takneh hakiki? Apakah imratu adalah muttasil? Muttasil. Apakah wajib mentaknehkan fi'il? Tidak. Mengapa? Karena fi'ilnya adalah ni'ma ataupun bisa. Sama dengan tempat yang pertama yang wajib mentaknehkan fi'il adalah harus mencakup 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama, dia harus berupa takneh, yang kedua harus takneh hakiki, yang ketiga harus muttasil, yang keempat fi'ilnya bukanlah ni'ma dan bisa. Boleh? Kopi. Itu adalah tempat yang pertama yang wajib mentaknehkan fi'il. Boleh? Ingat, tempat yang pertama yang wajib mentaknehkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya takneh hakiki muttasil dengan fi'il dan fi'ilnya bukan ni'ma dan bisa. Jelas? Tempat yang pertama yang wajib mentaknehkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah takneh hakiki muttasil dan fi'ilnya bukanlah ni'ma dan bisa. Boleh? Kopi. Itu adalah tempat yang
Ingat, tempat yang pertama. Nah, itu tempat yang pertama. Kah. Wa kadza dan seumpama kama Zaidun, kamat Zaidun. Kamat Zaidun. Apakah kamat Zaidun tersebut wajib mentaknihkan fi'il? Wajib. Wajib. Mengapa wajib? Karena fa'ilnya adalah taknih hakiki muttasil dan fi'ilnya bukan ni'ma dan bi'sa. Maka contoh kamat Hindun adalah salah satu contoh yang wajib mentaknihkan fi'il. Oke? Jelas? Kopi? Hadza mislu madhi, misalul madhi. Bermula ini itu contoh fi'il madhi. Wa taqumu Hindun dan berdirilah Dek Hindun. Hadza bermula ini. Hah? Oke. Rendon po Hindun ri. Henry po Hindun. Po Hindun yang bababu di kata. Yang po Hindun. Kadua yang ambil tu bayang po Hindun umur 20 put kan. Nah, umur sekitar 60 sah. Watakumu Hindun dan berdirilah de Hindun. Hadza bermula ini. Itu contoh fi'il mudhari. Contoh yang kedua juga merupakan contoh yang wajib mentaknihkan fi'il. Mengapa contoh yang kedua wajib mentaknihkan fi'il? Karena yang pertama fa'ilnya adalah ta'nih, yang kedua ta'nihnya adalah ta'nih hakiki, yang ketiga fa'ilnya adalah muttasil, yang keempat fi'ilnya bukanlah ni'ma dan bi'sa. Wazi? Ukelah. Wa kadza dan sedemikian yajibu ta'nisuhu, wajiblah mentaknihnya fi'il. Wajib pula mentaknihkan fi'il idza usnida ila dhamirin muttasilin, apabila disandarkan akannya fi'il ila dhamirin kepada dhamir yang muttasil, aidin yang kembali ianya dhamir, ila muannasin ghaibin kepada muannas yang gaib, hakikian kana hakikian ada ianya ta'nih, seumpama Hindun qamat, au majazian atau itu majazi, kasyamsu tala'at seperti bermula matahari itu terbit ianya matahari. Oke? Kah, mana? Sedemikian wajiblah mentaknihkannya fi'il apabila disandarkan akannya fi'il kepada dhamir yang muttasil, yang kembali ianya dhamir kepada muannas ghaib. Hakikian kana hakikian hakiki ada ianya ta'nih, sumpama bermula Hindun qamat itu berdiri ianya Hindun. Au majazian atau itu majazi seperti asyamsu bermula matahari, thala'an itu terbit ianya matahari. Manakah? Kah mana? Kah mana? Tempat yang wajib mentaknihkan fi'il yang kedua. Tempat yang wajib mentaknihkan fi'il yang kedua. Tempat yang wajib mentaknihkan fi'il yang kedua adalah ketika suatu fi'il disandarkan kepada dhamir muttasil yang kembali kepada muannas. Kah? Tempat yang kedua yang wajib mentaknihkan fi'il adalah ketika suatu fi'il disandarkan kepada dhamir. Maknanya adalah ketika suatu fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Kah? Tempat yang wajib mentaknihkan fi'il yang kedua adalah di ketika suatu fi'il disandarkan kepada dhamir muttasil. Maknanya adalah suatu fi'il
yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil tersebut kembali kepada muannas. Dhamir muttasil tersebut kembali kepada muannas. Contoh. Hindun qamat. Hindun qamat. Qamat adalah fi'il yang disandarkan kepada dhamir muttasil. Dhamir muttasil tersebut kembali kepada muannas. Qamat fi'il madhi, fa'ilnya adalah dhamir muttasil, yaitu ta yang sakin. Qamat ta yang sakin pada akhirnya itu adalah dhamir muttasil menjadi fa'il qamat. Di ketika fi'il disandarkan kepada dhamir muttasil, dhamir muttasil tersebut kembali kepada ta'nih, maka wajib mentaknihkan fi'il. Apakah yang kembalinya adalah ta'nih hakiki ataukah ta'nih majazi? Boleh? Secara ringkas, tempat yang kedua yang wajib mentaknihkan fi'il adalah ketika suatu fi'il yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada ta'nih. Apakah ta'nih hakiki ataukah ta'nih majzi? Jelas? Ulas dulu. Tempat yang kedua yang wajib mentaknihkan fi'il adalah di ketika fa'il dari fi'il tersebut adalah dhamir yang kembali kepada ta'nih. Apakah ta'nih hakiki ataupun ta'nih majzi? Itu wajib mentaknihkan fi'il. Contoh yang pertama adalah hindun qamat. Hindun qamat. Qamat adalah fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir. Setuju? Qamat adalah fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada ta'nih hakiki. Oke. Dia wajib mentaknihkan fi'il. Mengapa? Karena fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada ta'nih. Ta'nihnya adalah ta'nih hakiki. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, au majazian. Satu fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir kembali kepada ta'nih majzi. Seperti asyamsu tala'an, bermula matahari, tala'an itu terbit ianya matahari. Contoh yang kedua adalah contoh sebuah fi'il yang fa'ilnya adalah dhamir kembali kepada ta'nih majzi. Juga wajib mentaknihkan fi'il. Sama dengan kesimpulan. Tempat yang kedua yang wajib mentaknihkan fi'il adalah di ketika suatu fi'il yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada ta'nih. Apakah ta'nih tersebut berupa ta'nih hakiki ataukah ta'nih tersebut adalah ta'nih majzi? Wazi. Kopi. Ta'nih majzi. Mengapa ta'nih majzi? Nafarat. Matahari. Nah. Poda, nah. Tahun bayang. Matahari nafarat. Matahari sama dengan ta'nih. Dia adalah ta'nih majzi dan dia adalah ta'nih maknawi. Mengapa ta'nih maknawi? Karena tidak terdapat tanda ta'nih. Syamsi tersebut adalah ta'nih
majazi. Mengapa ta'anih majazi? Karena tidak ada apa? Farad. Dan syamsi tersebut juga ta'anih manawi. Mengapa? Karena tidak ada tanda ta'anih. Jika tidak terdapat tanda ta'anih, mengapa dia ta'anih? Karena Al-Quran menjadikan lafal syamsi tersebut sebagai ta'anih. Iza zul syamsu dah wa syamsu kan yang na PPA ke ji. Iza syamsu kuwirat. Ditanehkan. Oleh itu menjadi dalil bahwa Al-Quran menjadikan bahwa lafal syamsu tersebut sebagai ta'anih. Itu adalah ta'anih bin nas. Ta'anih bin nas. Apa makna ta'anih bin nas? Al-Quran menjadikan lafal tersebut sebagai ta'anih. Oke. Nah, Dean. Khalil. Pulkan sikit. Ya, pul. Lain tuan ibu lang, sakit lang. Apa? Nizam berbalik. Hana wajib ta'anih. Hana wajib ta'anih. Kehan juga kalau laron, mir buat aneh silakan. Hana wajib ta'anih. Kalau itu adalah tempat yang kedua yang wajib mentanihkan fi'il. Oke. Tempat yang pertama wajib mentanihkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah ta'anih hakiki, mutasil dan fi'ilnya bukan ni'ma dan bisa. Tempat yang kedua yang wajib mentanihkan fi'il di ketika fa'ilnya adalah zamir yang kembali kepada ta'anih, apakah ta'anih majazi atau ta'anih hakiki. Oke. Tempat kedua jadi mangan bisa. Apa? Tempat kedua. Ini mangan bisa. Ni'ma dan bisa. Ambilnya tempat yang kedua walaupun ni'ma dan bisa apabila fa'ilnya adalah ta'anih dia wajib. Apabila fa'ilnya adalah zamir dia wajib mentanihkan fi'il. Jadi ni'ma dan bisa hanya berlaku pada ketentuan yang pertama. Boleh? Tidak berlaku pada ketentuan yang kedua. Ya, tunggu sekalian. Kah? Kopi? Alhamdulillah. Kalau boleh. Wa tadhkirul fi'li ma'a muannasil hakiki ka kamal imratu lughatun qalilatun. Dan bermula mentazkirkan fi'il beserta ta'anih yang hakiki seperti kamal imra'atu itu logat yang sedikit. Adapun logat yang mentazkirkan fi'il di ketika fa'ilnya ta'anih hakiki, mutasil dan fi'ilnya bukan ni'ma dan bisa, itu merupakan logat yang minoritas, logat yang sedikit. Wa tusamma logat qala fulanah, logat tersebut dinamakan dengan logat qala fulanah. Oleh logat tersebut adalah logat qala fulanah. Itu adalah dua tempat yang wajib mentaknihkan fi'il. Dua tempat yang wajib mentaknihkan fi'il. Wa yajuzu tarkut ta, dan bolehlah tinggal ta daripada fi'il dan sebutnya tak wahwa dan bermula dianya sebut tak arjah, itu lebih keren. Inkanal fa'ilu itu iluah dan bolehlah tinggal tak jika adalah fa'il itu majazi ta'anih. Apabila fa'ilnya adalah ta'anih majazi, maka boleh mentaknihkan fi'il. Oleh apabila fa'ilnya adalah ta'anih majazi, maka boleh mentaknihkan fi'il. Itu secara global, secara umum. Alih dalam. Dan bolehlah tinggal tak daripada fi'il dan sebutnya tak wahwa dan bermula dengan sebut arja, itu lebih rajih. Jika adalah fa'il yang zahir, jika adalah fa'il yang zahir,
Mengapa? Karena apabila fa'ilnya adalah zamir ta'nih, maka wajib mentaknihkan fi'il lagi ikut. Jika adalah fa'il yang zahir itu hakiki ta'nih. Fa'ilnya adalah isim zahir hakiki ta'nih. Contoh tempat pertama. Tempat yang pertama yang boleh mentaknihkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya berupa isim zahir, kemudian hakiki ta'nih munfasil daripada fi'ilnya fa'il dengan selain illah. Berpisah, hal keadaannya fa'il itu berpisah daripada fi'ilnya fa'il dengan selain illah. Dengan selain illah. Tempat yang pertama yang boleh mentaknihkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah isim zahir, ta'nih hakiki, munfasil dengan fi'ilnya dengan selain illah. Kanan. Tempat yang pertama yang boleh mentaknihkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah isim zahir, ta'nih hakiki, munfasil dengan PA dengan selain illah. Kanan. Ta'nih fi. Ta'nih fi yaitu mendatangkan ta. Tinggal ta'nih meninggalkan ta. Tinggal ta'nih itu mentazkirkan. Tinggal ta'nih adalah mentazkirkan. Tempat yang kedua, tempat yang pertama yang boleh mentaknihkan fi adalah di ketika fa'ilnya adalah isim zahir. Hakiki ta'nih munfasil daripada PA-nya dengan selain illah. Dia berpisah antara PA dan fa'ilnya bukan dengan illah. Bukan dengan illah. Long surah surah yang ketiga yang wajib mentaknihkan PA. Surah yang ketiga wajib mentaknihkan PA. Mana karena dua surah? Dua surah wajib mentaknihkan PA. Surah yang ketiga yang wajib mentaknihkan PA adalah di ketika fa'ilnya adalah ta'nih hakiki, munfasil daripada fi'ilnya dengan illah. Tempat yang ketiga yang wajib mentaknihkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah ta'nih hakiki berpisah dengan fa'ilnya dengan illah. Sama dengan antara fi'il dan fa'ilnya dipisah oleh illah. Apabila antara fi'il dan fa'ilnya dipisah oleh illah, maka wajib mentaknihkan fi'il. Oke. Menya dipisah oleh illah, maka wajib mentaknihkan fi'il. Apabila dipisah bukan dengan illah, maka tidak wajib mentaknihkan fi'il. Tempat yang ketiga yang wajib mentaknihkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah ta'nih hakiki yang dipisah oleh illah. Oke. Contoh, maqamat illa Fatimah. Contoh tersebutlah contoh wajib mentaknihkan PA. Mengapa? Karena fa'ilnya adalah ta'nih hakiki dipisah oleh illah. Apabila antara PA dan fa'ilnya dipisah oleh illah, maka wajib mentaknihkan PA. Itulah 3 tempat yang wajib mentaknihkan PA. 3 tempat yang wajib mentaknihkan PA.
Ulang kata. Tempat yang pertama. Apabila fa'ilnya adalah ta'neh hakiki, muttasil, dan PA-nya bukan nikmah dan bisa. Tempat yang kedua adalah di ketika PA diisnadkan kepada dhamir yang kembali kepada ta'neh. Apakah ta'neh hakiki ataupun ta'neh majazi. Tempat yang ketiga adalah di ketika PA-nya adalah ta'neh hakiki dipisah oleh illah. Apabila suatu PA dipisah oleh illah, maka dia juga tetap wajib mentaknihkan PA. 3 surah wajib mentaknihkan PA. Ka. Nak berang mana? Ka. Jina tempat-tempat yang boleh mentaknihkan PA. Tempat-tempat yang boleh mentaknihkan PA. Tempat yang pertama, fa'ilnya adalah isim zahir, bukan isim dhamir. Karena apabila isim dhamir, maka wajib mentaknihkan PA. Seperti surah yang kedua pada tempat wajib mentaknihkan PA. Apabila fa'ilnya isim dhamir kembali kepada ta'neh, maka dia wajib mentaknihkan PA. Apakah ta'neh hakiki atau ta'neh majazi? Tempat yang pertama yang boleh mentaknihkan PA adalah di ketika fa'ilnya adalah isim zahir, ta'neh hakiki, dipisah dengan selain illah. Mengapa? Karena jika dipisah oleh illah, maka wajib mentaknihkan PA. Boleh? Jelas. Seumpama hadaral qadhiyah imratun, datang akan qadhi oleh imratun. Contoh tersebut adalah contoh yang boleh mentaknihkan PA. Jika ditanyakan orang, mengapa contoh tersebut adalah contoh yang boleh mentaknihkan PA, bukan contoh yang wajib mentaknihkan PA, padahal fa'ilnya ta'neh hakiki, jawab. Contoh tersebut adalah contoh yang boleh mentaknihkan PA. Mengapa? Karena antara PA dan fa'ilnya dipisah oleh selain illah, yaitu qadhiyah. Au muttasilan bihi, atau itu bersambung bihi dengan PA. Fa'ilnya bersambung dengan PA pada bab nikmah dan bisa. Surah yang kedua, tempat yang kedua yang boleh mentaknihkan PA adalah di ketika fa'ilnya adalah ta'neh muttasil dan PA-nya adalah nikmah dan bisa. Jelas? Apabila PA-nya nikmah dan bisa, walaupun fa'ilnya adalah ta'neh hakiki, maka boleh mentaknihkan PA. Tidak wajib. Seumpama ni'mal mar'atu hindun, sebaik-baik perempuan itu hindun. Ni'mal mar'atu bi'sal mar'atu hindun, sebaik-baik perempuan itu hindun. Itu adalah 2 surah yang wajib mentaknihkan PA. Surah yang ketiga, sambung dalam. Au kanal fa'ilu, atau adalah fa'il itu majazi ta'neh. Surah yang ketiga yang boleh mentaknihkan PA adalah di ketika fa'ilnya adalah ta'neh majazi. Wahwa, dan bermula dianya ta'neh majazi itu barang yang hana jenis farad lahu baginya barang. Wa fala yuqabiluha takarun, maka tidak berlawanan akannya ta'neh majazi. Fala yuqabiluha, maka tidak mukabalah akannya ta'neh oleh takarun. Takarun sesuatu yang nazakar, sesuatu yang fala yuqabiluha takarun. Jadi setiap yang bukan ta'neh belum tentu tazkir. Karena ta'neh adalah sesuatu yang hana faraj. Sesuatu yang hana faraj
terbenar kena boh lulu dan terbenar kepada hana lulu. Benar? Kasama seperti sama, wal ardi wasyamsi. Itu adalah contoh ta'neh majazi. Fala yajibu ta'nisul fi'li ma'ahu. Maka tidak bolehlah mentaknehkan fi'il besertanya ta'neh majazi ittasala bi fi'lihi, bersambung ianya fa'il dengan fi'ilnya atau tidak. Bersambung ianya fa'il dengan fi'ilnya atau tidak. Tempat yang ketiga yang wajib yang boleh mentaknehkan fi'il adalah di ketika fa'ilnya adalah isim zahir, ta'neh majazi. Apakah bersambung dengan fi'ilnya atau tidak bersambung, maka boleh mentaknehkan fi'il. Sama dengan ada 3 tempat yang wajib mentaknehkan fi'il dan ada 3 tempat yang boleh mentaknehkan fi'il. Ingat bukan? Ada 3 tempat yang boleh mentaknehkan fi'il dan juga ada 3 tempat yang wajib mentaknehkan fi'il. Nah, pertanyaan. Nah. Tempat yang kedua yang boleh mentaknehkan fi'il adalah di ketika fi'ilnya disandarkan kepada zamir yang kembali kepada ta'neh. Apakah ta'neh hakiki ataupun ta'neh majazi? Kah? Yang boleh. 3 tempat yang boleh mentaknehkan fi'il. Yang pertama adalah fa'ilnya isim zahir, hakiki, mumpasil dengan fi'ilnya dengan selain illah. Dipisah antara fi'il dan fa'il bukan dengan illah. Karena jika dipisah antara fi'il dan fa'ilnya dengan illah, maka wajib mentaknehkan fi'il. Yang tempat yang kedua, berapa tempat yang kedua? Fi'ilnya ni'mah dan fi'ilnya ni'mah dan bisa. Apabila fi'ilnya ni'mah dan bisa, walaupun fa'ilnya ta'neh hakiki, maka tidak wajib mentaknehkan fi'il. Yang kedua, fa'ilnya ta'neh hakiki, sedangkan fi'ilnya adalah ni'mah dan bisa, maka tidak wajib mentaknehkan fi'il. Kah? Jelas? Nah, pertanyaan. Nah, apa kah? Kalau dulu alam. Yang kada detail lah, heboh tempat yang wajib mentaknehkan fi'il dan 3 tempat yang jawaz mentaknehkan fi'il. Wa yazu tarkut ta'i kalau alam, dan bolehlah tinggal ta jika adalah fa'il itu majazi ta'neh. Seumpama tala'as syamsu, boleh membacakan tala'atis syamsu, boleh pula tala'as syamsu. Mengapa? Karena fa'ilnya adalah isim zahir dan berupa ta'neh majazi. Boleh mentaknehkan fi'il, boleh pula mentadhkirkan fi'il. Wa qaulihi ta'ala, dan seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, wa makana salatuhum, dan tidak adalah salat mereka itu indal baiti, di sisi Ka'bah, illa mukaan, kecuali main-mainah. Berapa mukaan? Bersiul. Kecuali bersiul. Ya, jadi contoh tersebut boleh mendengarkan fi'il, boleh pula membacakan wa makana salatu. Yang secara ketentuan, tapi secara bacaan hanjut. Mengapa? Karena yang kakeli bacaan Quran, hana warid bacaan benar. Secara konseptual boleh membacakan, boleh mengatakan wa makanat. Tapi secara bacaan Quran tu beda bacaan tu. Wa makanat salatuhum. Apa kan kanat? Ini nama dua bos juga. Benar. Kan ubah Quran. Kasih. Biar wai tham dah gimana cara? Gimana cara? Baca dulu. Baca lalu je, wai tham dah. Cet. Hei ya. Wah, kapan dudung gua baca? Lu baca, wai tiga inang ah. Jangan kali, kali lu baca wai nang ah?
Oh nang kalau. Jamu ketika lu baca dalam turunan. Malu lu boleh baca. Hah? Ada dia kan? Maka cocok lu baca yang kedua kali untuk pergi jalan kah? Ya nang ulang ber. Ai, nang ulang dulu ber. Nang ulang dulu ber. Lu jamu hana ulang ke. Teman. Jamu gurelung ketika pu baca kitab, iluar tiga baca, tinggal lung kali kuro baca. Kuro kalung tim baca detail lagi kan, maka memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Kaji, nutulis, bersemangat. Lu jamu kan hari-hari kadang kuro. Buka kitab lain. Aduh, mufhum. Mulang jamu hana. Hana mulang. Kibar hana mulang mau urung. Dong kalian kuro. Hana ti mulang urung. Kalian kuro. Kah? Butuh sungguh. Habis peng ya. Jai kirim peng kampung. Kedendra di kampung ah. Kirim gue dia. Bawa peng. Jadi ya. Begot. Tak kepeng ya. Mi peng belah hitam belah hati ro. Hati belah mana? Wah belum mau apa? Gue pelan. Tak hal mau tuan tu. Be ke gue. Maka nunggu murid bro nu be ha. Manjara. Tengok PI apa? PI apa duduk di mah, cilok aki lam i. Ka. Iliko ka. Ka 5 minit cerna. 5 minit. 5 minit ka cerna le ndak jalan. Pa nampum tengok. Maksud dari yajuzu tarkutal bang? Terkutat tinggal tak neh. Menghilangkan tak neh, ketika hilangkan tak neh kembali kepada asal yaitu tazkir. Asal-asal tazkir. Maka tak neh tersebut adalah furu'. Menambahkan tak itulah furu'. Ketika menghilangkan tak maka kembali kepada semula.
Yaitu tazkiyah. Wah, coba. Apa? Wa yajuzu ta'nisul fi'li ma'ahu besertanya ta'nih majazi ittasala bihi amla. Ketika fa'ilnya adalah isim zahir, dia berupa ta'nih majazi, maka boleh mentaknihkan PE. Apakah PE dan PAE-nya itu muttasil ataukah PE dan PAE-nya adalah muttasil? Nah, benar. Jelas? Cuan, kah? Turun kah? Piamat. Piamat yaitu tanya mukhatab. Piamat. Apakah ada juga piamat? Nah, jawaban. Ciwing anak logika lah, Cina lah tuan. Apakah piamat ada juga? Gimana? Akan biar mana juga? Karena fi'il amar adalah fi'il yang diambil daripada fi'il mudhari'. Sepakat? Itu sepakat. Walaupun dah sepakat, ulama Basariun dan ulama Kufiyun sepakat. Bila mukhalafah haron. Jadi fi'il amar adalah fi'il yang diambil daripada fi'il mudhari'. Cuma terjadi ikhtilaf, apakah fi'il amar itu adalah dibina atau di i'rab? Terjadi ikhtilaf. Ulama Basariun mengatakan dia adalah dibina, ulama Kufiyun mengatakan dia adalah di i'rab. Itulah yang terjadi ikhtilaf antara Basariun dan Kufiyun. Maka pembahasan berkaitan tentang fi'il amar itu sudah dapat terwakili daripada fi'il mudhari'. Semua fi'il amar ya diisnadkan kepada dhamir. Maka ketentuan yang terdapat pada fi'il amar sudah dapat dipahami daripada fi'il mudhari' dan juga dapat dipahami daripada ketentuan fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang disebutkan. Mengapa? Karena seluruh fi'il amar yaitu diisnadkan kepada dhamir. Tidak ada satupun fi'il amar yang diisnadkan kepada isim zahir. Semuanya diisnadkan kepada dhamir. Apabila semua fi'il amar diisnadkan kepada dhamir, maka berlakulah apa saja yang berlaku pada fi'il mudhari' dan madhi juga berlaku pada fi'il amar. Gimana? Ye. Gimana cara mentaknihkan fi'il amar? Lanjut. Karena fi'il amar tidak bisa ditaknih. Cara taknihkan fi'il amar. Lanjut. Karena fi'il amar tidak boleh ditaknihkan, maka Anda boleh juga. Karena fi'il amar tidak bisa ditaknih. Macam mana taknihkan fi'il amar? Tidak bisa lah. Jut. Baik ngungkung. Baik ini ngungkung guru kuat saraf. Burun lupa pertanyaan yang ditanyakan oleh kuat saraf lu juga. Pertanyaan kuat saraf yang rona. Jawab tanya be. Ci jawab mio je no. Ci podan. Ci apa aku podan khung rona. Ci le. Pakai biar mah nang ngejawab tanya. Gimana? Nhau pakai logika luôn, pakai nalar luôn. Pamatan, sabi matan luôn. Ini matan dan nalar juga. Tujuan mentaknihkan fi'il adalah untuk mengetahui fa'ilnya ta'nih. Oke. Jelas. Sedangkan fi'il amar tidak perlu
memberi tanda ta'neh. Mengapa? Fa'ilnya jelas, yaitu yang ada di hadapannya. Sedangkan fi'il amar dan fi'il madhi dan fi'il mudhari itu fa'ilnya ada yang gaib, ada yang gaib, yang diisnadkan kepada zamir gaib kembali kepada suatu lafal. Jadi untuk mengetahui marja daripada zamir gaib tersebut, maka butuh beradab ta'neh. Mengapa perlu ditanehkan zamir gaib? Karena untuk mengetahui marja daripada zamir gaib tersebut, apakah marjanya kepada tadkir, apakah marjanya kepada ta'neh, apakah pada fi'il amar terdapat zamir gaib, terdapat fi'il amar gaib. Hana semuanya untuk mukhatab. Semuanya untuk mukhatab. Ya, semuanya untuk mukhatab. Maka tidak perlu mendatangkan ta'neh. Mengapa? Karena tidak ada dhamir gaib pada fi'il amar. Itu yang pertama. Kakak, ulang. Untuk tujuan mentanyakan fi'il adalah untuk mengetahui marja dhamir gaib. Itu tujuan, di antara tujuan mentanyakan fi'il. Sedangkan fi'il amar adalah fi'il yang tidak terdapat dhamir gaib, sama dengan tidak perlu mentanyakan fi'il. Itu yang pertama. Yang kedua, pada mukhatab. Pada mukhatab. Nah, untuk mengetahui fa'ilnya apakah ta'neh atau tadhkir, yaitu dengan cara mentaknehkan PI. Nah, untuk mengetahui mukhatab apakah dengan cara mentaknehkan PI? Hana sih. Apabila kepada mukhatab tidak ditaknehkan PI. Nah, ditaknehkan PI apa ketika PI disandarkan kepada dhamir mukhatab? PI mudhari. Tidak. Yang ditaknehkan PI adalah ketika disandarkan kepada gaib. Itu yang tujuan daripada membuat PI ta'neh adalah supaya dapat mengetahui marja daripada suatu dhamir gaib. Sedangkan pada fi'il amar tidak terdapat dhamir gaib, sama dengan tidak perlu mentaknehkan PI. Jelas. Kakak. Yang adalah alasan. Hadza ma zahara li, yang dihualo. Kadang kita langsung lain tu. Yang boleh kita je waqala ashabuna. Lagi yang alasan je. Lain apa yang dalam? Mana? Nah, berani. Apa? Ya. Ya. Fi'il mudhari. Ya. Jauh. Fi'il amar adalah fi'il yang diambilkan daripada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah yang memiliki dua zaman. Jika memang fi'il amar adalah fi'il yang diambilkan daripada fi'il mudhari, mengapa fi'il amar tidak mengandung dua zaman? Jauh. Ciba nalar tak kawan? Silakan bu alasan. Silakan rakit dulu alasannya, kawan. Burundron mentang takut berbicara. Pakai ya apa? Pakai ya mengeluarkan pendapat. Ya salah. Kenapa? Ya ikut umbung lah. Kenapa ikut? Nak jawapan. Buat aktif diskusi whatever. Nah, jawapan ni.
Ah.